Saya akan mencoba memberikan satu komentar walaupun ini dibilang sudah agak terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, beberapa hari ini saya banyak mendapatkan satu jabri di nomor WA saya dan messenger saya yang meminta kepada saya agar memberikan satu komentar atas apa yang terjadi pada beliau, Habib Abdul Qadir Al-Hadar, dan beliau, Gus Tuba. Pada awalnya saya tidak merespon jabri-jabri tersebut, tapi karena banyaknya jabri yang masuk, akhirnya saya penasaran. Saya mencoba mencari video-video sebagai rasa keingintahuan saya atas apa yang terjadi sesungguhnya antara beliau-beliau berdua. Dan saya menemukan video itu. Dan pada kali ini saya akan mencoba memberikan satu komentar. Dan semoga komentar saya ini tidak menambah keruwetan, tidak menambah keributan, dan tidak menambah satu perdebatan yang akhirnya lebih mempergelap situasi dan kondisi yang ada. Saya akan mencoba memberikan satu komentar walaupun ini dibilang sudah agak terlambat. Dari sudut pandang Habib Abdul Qadir Al-Hadar, saya melihat beliau begitu besar kasih sayangnya kepada Gus Tuba. Beliau bertemu dengan Gus Tuba itu dengan penuh kasih sayang yang luar biasa dan sorot mata yang sangat gembira. Akhirnya terjadilah satu euforia yang membuat Habib Abdul Qadir secara refleks berbuat seperti itu. Ditambah lagi, saya melihat Habib Abdul Qadir itu begitu takzimnya kepada leluhur Gus Tuba, bil khusus Gusmi. Dari rasa kasih sayang yang dalam, rasa kegembiraan yang besar, dan rasa takzim yang sangat tinggi kepada leluhur Gus Tuba, maka Habib Abdul Qadir bersalaman dengan Gus Tuba dan mencium tangannya, memeluk tubuhnya dan mencium pipinya. Jadi dari sudut pandang Habib Abdul Qadir Al-Hadar itu tidak ada masalah. Dari sudut pandang Gus Tuba, pada awalnya saya melihat ada satu kesombongan, ketidaksopanan, dan merendahkan dari gerak badan dan cara dia merokok. Akan tetapi setelah saya cermati, melihat sorot mata Gus Tuba, semuanya itu hilang. Saya melihat Gus Tuba tidak seperti itu. Saudara-saudara yang saya muliakan, di dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekah, bagi para pejalan Tuhan, kadang-kadang menghadapi satu situasi dan kondisi yang disebut dengan ngedat. Yang namanya ngedat adalah jiwanya tersambung kepada
Allah. Rasanya menyatu dengan Allah. Saat itu ketika video terjadi, atau istilahnya video itu menyorot beliau berdua, saat itu Gus Tuba itu dalam keadaan ngedat. Ngedat itu yang membuat Gus Tuba ketika berjalan yang dia rasakan adalah Allah. Ketika dia merokok, yang dia rasakan adalah Allah. Ketika dia memandang, mendengar, berpikir, yang dia sadari adalah Allah. Makanya dari sorot mata Gus Tuba itu semuanya tidak dia sadari. Jadi Gus Tuba ini tidak sadar diajak salaman, dicium tangannya, dipeluk, dan dicium pipinya sebagai rasa kasih sayang yang dalam. Ada sih kesadaran, tapi kesadarannya itu tidak lebih dari separuh. Kesadarannya lebih ke tauhid. Kesadarannya lebih kepada rasa yang selalu tersambung kepada Allah. Dan saya lihat dari sorot mata Gus Tuba itu ada satu pengaruh doa-doa dari leluhurnya yang membuat Gus Tuba itu memang bisa tertarik atau istilahnya tersambung kepada Allah. Karena mungkin dari leluhur-leluhurnya diharapkan Gus Tuba ini meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Orang ngedat itu kadang memang repot, ya. Karena dia nggak sadar. Tubuhnya di dunia, tapi jiwanya di alam lain. Jadi Gus Tuba saat itu benar-benar terpecah kesadarannya. Yang satu dia menghadiri satu pengajian, tapi jiwanya di alam lain. Yaitu alam yang lebih dekat dengan Allah. Dan saya nggak bicara alam muqarrabin atau alam qurbah. Saya nggak bicara ke situ, tapi alam yang lebih dekat kepada Allah. Otomatis Gus Tuba saat itu tidak dalam kesadaran penuh ketika bertemu kepada Habib Abdul Qadir Al-Hadar. Lantas bagaimana komentar saya? Komentar saya adalah, itu kalau zaman dulu bisa dibilang hal yang sering terjadi. Karena orang-orang yang ngedat itu memang kesadarannya tidak full. Akhirnya karena kesadarannya tidak full, lupa kalau dia sedang merokok, lupa kalau dia sedang berbicara dengan orang-orang yang harusnya dimuliakan, harusnya dihormati, seperti itu. Dan kebetulan saja Habib Abdul Qadir Al-Hadar itu begitu bahagianya, begitu sayangnya kepada Gus Tuba, dan Habib Abdul Qadir Al-Hadar itu begitu takzim sama leluhurnya. Dan satu lagi, beliau merasakan energi ketuhanan yang dibawa oleh Gus Tuba. Makanya di dalam klarifikasi beliau ngendiko, lawang saya itu sudut pandangnya lain, ya, istilahnya gitu, itu bahasa saya. Kalau orang-orang pakai mata duniawiyah, ya itu hal yang tidak pantas. Tapi menurut beliau kan itu hal yang pantas, dan sepertinya itu hal yang tidak bermasalah buat yang saya muliakan Habib Abdul Qadir Al-Hadar. Dan kebetulan juga
kok ya pas itu Gus Tuba sedang ngedat. Dan kebetulan lagi kok ya pas di syuting. Tambah kebetulan lagi kok ya diunggah. Akhirnya mata-mata umum, ya pandangan-pandangan umum dari sudut pandang orang umum, saya nggak mengatakan orang awam karena saya tidak layak untuk mengatakan seperti itu. Muncullah banyak persepsi, muncullah banyak penilaian, dan dari sudut pandang mereka masing-masing, kebanyakan mengatakan, wah Gus Tuba tidak sopan, Gus Tuba sombong, Gus Tuba tidak berbudi pekerti. Padahal kalau saya lihat dari sudut pandang Thariqah, Gus Tuba sedang ngedat. Dan saya mencoba mencari video-video yang lain dari Gus Tuba ini. Memang beliau, Gus Tuba ini banyak ngedatnya. Dari cara dia ceramah, dari cara dia membaca Asmaul Husna, itu kelihatan kalau dia benar-benar dalam proses pematangan hubungan dia dengan Allah. Dan itu didorong oleh doa-doa leluhurnya. Doa-doa orang yang memang luar biasa kedekatannya dengan Allah. Dan saya melihat itu masalah yang kebetulan muncul karena ketidaksengajaan. Walaupun dikatakan semua tidak kebetulan, ya itu memang sudah Qudratullah harus seperti itu. Sir Qudratullah. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran kepada Gus Tuba bahwa ngedat itu kadang perlu harus diukur, perlu harus dikontrol, ya. Tapi ya nggak tahu. Ya yang jelas kalau saya suruh berkomentar panjang, saya nggak berani karena yang tahu sesungguhnya apa yang terjadi, ya jelas beliau berdua. Gus Tuba sama Habib Abdul Qadir Al-Haddad. Beliau berdua yang tahu betul apa yang sesungguhnya terjadi. Dan kita, orang-orang yang melihat, kalau mereka berdua itu tidak ada masalah, kenapa kita mempermasalahkan? Dan memang dari sudut pandang etika, dari sudut pandang umum, itu memang yang nampak adalah ketidaksopanan, kesombongan, dan merendahkan. Dan aslinya video itu sebetulnya tidak layak untuk ditayangkan. Tapi terlanjur ditayangkan. Alangkah baiknya video-video itu hapus. Karena memang itu akan membuat satu persepsi. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, semuanya sudah terlanjur. Video sudah tersebar. Alangkah baiknya itu ada satu usaha untuk menghapus itu. Dan itu adalah hal yang tidak layak untuk ditonton secara umum. Saudara-saudara yang saya muliakan, secara pribadi saya istilahnya berkomentar, yang salah yang mana? Yang salah adalah video itu kenapa harus diunggah. Itu saja. Dan kalau memang kita nggak tahu betul apa yang telah terjadi, alangkah baiknya kita tidak memperumit keadaan, memperparah keadaan. Kalau ini tidak kita klarifikasi dengan benar lan benar, ini akan panjang nanti. Tidak berkesudahan. Ya, gitu. Seperti itu, saudaraku, komentar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.